Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lagi Baik Production. Jadi di video kali ini kita lagi mau uji nyali ya guys ya. Ini ada di area ballroom, apa namanya bahasa kerennya? Aula. Jadi kita lagi ada di Aula Kasih. Itu Aura Kasih. Tapi Jadi ngomong gitu Aula Kasih. bukan itu, si Rijal mah emang cadel. Jadi jangan bahas Rijal ya di sini. Senior ya. Oke, jadi hari ini gue lagi bersama dengan Bang Iwan. Ya, halo. Ada Bang Daus nih, pakai daun. Nama gue Daus. Oke, jadi di Bisa sini ada Bang dipanggil Iwan, ada Daus. Bang Daus, ada Bang Egibi. Review dong palanya. janganlah ini. Spill dong palanya. Nggak usah. Malam ini Egi jadi wow. Bukan, kalau di gini gue botak. Makanya gue pakai topi. Oke. Jadi tulisannya botol tanto. Anjir, suwe lu. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas hal-hal yang menarik lah ya dari pengalaman masing-masing. Judges apa namanya? Bahasa kerennya apa ya kalau misalkan kita akan melakukan pembahasan menarik dari para bukan tamu ya, dari para audien yang ada di depan mata gue nih. Ada dua nih karena si Gompal hari ini lagi packing. Dia packing kan, bener kan? Packing kinetik, ada yang pesen orderan jadi dia udah pesen. Iya. Ya pokoknya nanti itu jangan lupa tuh kinetik. Dosa apa tulisannya? Pakai baju kinetiknya. Apapun dosanya segera tobatlah. Jadi oke, kita langsung saja minum tehnya. Oke. Gua hari ini mau nanya kabar dulu ya. Hari ini gimana kabarnya untuk Bang Iwan? Alhamdulillah, setelah kemarin merasa ngenak badan, sekarang baru pulih. Bang Iwan baru dari cedera ya. Cedera abis main apa namanya, Wan? Abis main apaan lu? Balet tuh. Oh, abis main. Oke, jadi ya Bang Iwan abis cedera. Behel. Nah, oke. Jadi Bang Iwan baru mengalami cedera panjang, makanya konten kita beberapa hari ke belakang sampai hampir 2 minggu lah ya. Vakum karena gue juga drop. Nah, dia yang nggak drop tuh ini nih. Harusnya ini yang ngisi nih. Gimana kabarnya? Tapi berhubung gue sendiri kayaknya nggak sanggup. Jadi nunggu yang dua ini pulih kembali, baru kita konten lagi. Gitu. Oke, jadi Ntar aja sini lah. ini udah comeback nih. Welcome back kalau bahasa kerennya ya. Jangan Jadi pakai bahasa Inggris lah, gue nggak ngerti bahasa Inggris. oke, jadi gimana, ini udah ada paslon nih 1, 2, dan 3 nih. Ada paslon 3 nih. Apa yang harus ubanan semua nih? Gimana dong? ini yang gemoy. Ini yang apa nih? Ubanan. Gua enggak cocok gua. Dia gemoy juga masalahnya. Jadi buat gua nanya. Prof gitu ya? Enggak. Bukannya prof. Jadi kita akan bahas tentang jangan bahas politik lah, kita nggak tahu ya. Kita netral aja. enggak, ini politik dari sisi kita yang awam tentang hal tersebut, paham nggak? Bukan berarti kita politik serius. Kita mau membahas tentang apa sih yang diterima sama si rakyat biasa tentang debat-debat capres atau debat-debat cawapres yang udah masuk. Lu nanya kabar, lu nanya kabar gua. Kabar gue baik. Gua nanya kabar tadi. Udah. Kabar Belum. gimana? Alhamdulillah baik sih. Nah, udah baik, udah tahu gua. Karena yang sakit cuma gua doang sama Iwan pas iya. itu. Ya. Jadi oke. Mumpung di sini ada 3 orang. Lu gua gimana ya ngomongnya ya? Bukan berpihak lah. Gua mau nanyain tentang debat capres dan cawapres yang udah dilaksanakan selama berapa kali, Wan? 3 kali. Oke, jadi kemarin terakhir itu yang ketiga ya. Baru yang ketiga. Tanggapannya gimana sih dari warga sekitar, dari rakyat biasa gitu? Warga plus 62. Warga plus 62. Yang dulu yang deketannya. Oke, ini dulu. Ya, gue mah awam, jadi gimana ya? Banyak sudut pandang ini. Jadi ya masih di tahap abu-abu lah untuk debat yang kemarin itu. Tapi kira-kira nih ya,
perbedaan dengan debat capres tahun 2019 yang terakhir ya. Debat capres tahun 2019 sama debat capres yang saat ini tuh apa sih perbedaan yang lebih jelasnya? Menurut Bang Daus dulu dah yang lebih tua di sini. Aja ngomong. Yang udah berapa kali ngikut pemilu? Iya, benar. Yang apa? Udah berapa kali ngikut pemilu, Kak? Oke, silahkan. Nyoblos. Oke, silahkan. Ya pastinya Mic-nya. pastinya 2019 sama sekarang ya. Beda, ada berapa beda capresnya. Ya kan? Beda capresnya kan pastinya. Ada yang bertahan, ada gitu. Tapi jujur gue awam banget Gi masalah politik. Gue mau prinsip gini sih, nggak kerja nggak makan siapapun presidennya. Kalau toh kita nggak kerja nggak makan, mau betul 1, mau nomor 2, nomor 3, yang penting ya kita kerja, gitu aja. Bener sih Iya, kalau masalah itu, tapi dari sisi ininya gitu, maksudnya dari sisi gue kalau gue sih berpikir gini, yang paling menonjol katanya kan masalah korupsi ya. Itu kan korupsi. Ya harus bener-bener diberantas sih. Ya kalau gue dari sudut pandang gue ya, kan presiden katanya udah ngajuin buat perampasan aset bagi korupsi itu dimiskinkan. Nah itu kendalanya masih nyangkut di DPR-nya, belum disetujuin. Ya karena kan kita tahu semua yang berdasi ya begitu dah, jadi tikus berdasi. Oke, emang susah sih kalau masalah korupsi di Indonesia tuh, susah untuk memberantas karena budaya itu yang harus di Indonesia tuh, makanya dibilang kan banyak Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar, Indonesia tuh kekurangan sama orang jujur. Ya itu yang harus lebih diperbaikin lagi. Mau siapapun presidennya, kalau di dalam kabinetnya masih ada orang-orang seperti, dalam pemerintahan masih ada orang-orang seperti itu bakalan susah. Coplos nomor 4. Cucu Gi. Lu nomor 4 Gi. Enggak, gua nomor Jadi 5. bawah dulu dari RT, gua coplos dulu dari RT. Ada dulu. Kan RT kemarin dipindahin. Enggak, di tempat itu ada RT seumur hidup ya, Wan ya. Susah, makanya disusah sekarang. Jadi RT aja susah. RT aja ogah digantiin. Ya kalau kata nomor 1 Orda. orang dalam. Itu emang susah kalau misalkan hal seperti itu. Tapi Ini Orda kalau kata temen gue gini. Kalau kata temen gue spesialis keluar dalam. Bukan dalam. waduh, ini beda berbaunya nih, Wan. Berat Itu kata temen gue sih, itu si dia spesialis bukan Orda tapi keluar dalam. Oke, kalau menurut sisi gue gini, Cik. Lebih ininya, gue gak bakalan nanyain lu milih nomor berapa, lu milih nomor berapa, gua milih nomor berapa, karena Gue itu juga bakal nanya. itu private. Pertama itu private. Iya. Tapi gue mau nanya gini, yang lu inginin tuh tipe pemimpin seperti apa sih, Wan? Ya itu kalau gue ya berani langsung memiskinkan koruptor, jadi biar mengasih efek jerak bahwa tuh kedepannya, wah kalau begini resikonya tinggi gitu. Berarti Iwan lebih pengen ke 04. bukan. Dia tuh lebih pengen ke pemimpin yang tegas dan berani. Untuk Bang Daus sendiri pengen apa? Pemimpin yang gimana? Yang karakternya gimana sih gitu? Ya pastinya jujur, transparan, tegas gitu. Karena kadang kalau jujur nggak transparan tuh ada kira nggak jujur, ya kan? Kita benar-benar harus transparan hal apapun itu lagi. Sekarang kalau gue pribadi, ini kan masalah politik luas ya. Dari lingkungan kita sendiri dah, ya kan? Ruang lingkup kita yang orang-orang di bawah nih, kalangan bawah, untuk transparan aja susah lagi. Bener nggak? Hal apapun loh gitu. Apalagi masalah keuangan. Itu kan itu banget ya, apa namanya? Sensitif banget kalau masalah keuangan. Dan yang anehnya apa Ki? Jujur masih gondok masalah kemarin kena musibah kita COVID ya, hampir 2 tahun ya. Ya. Nggak kok malah bantuannya di korupsi. Nah, itu biji mana itu? Itu tuh. Tanggapan Iwan kemarin tentang dengar-dengar tentang bantuan COVID yang dikorupsi. Tanggapannya? Itu sih udah nggak manusiawi banget itu. Orang lagi kesusahan malah buat mikirin perutnya sendiri. Sedangkan banyak orang di luar yang sana yang butuhkan bantuan itu, sampai beras ditimbun kan. Nah itu sangat. Tapi kita nanya dulu nih, apakah kalian pada udah ada tim sesnya untuk ini kasih ini pastinya ada? Untuk saat ini nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Ya belum. Nggak pernah. Ya kan belum.
Gak pernah. Iya. Gua gak pernah. Gak pernah. Gue juga belum sih. Belum ya kan, berarti kan mungkin ada mungkin, tapi nggak tahu kapan. Iya, tapi gua gak pernah. Tapi kalau gue sih pengennya bukan dari sisi oh ini dapat sekian gue baru gue dapat enggak, gue tetap di karakter pemimpin Ya, itu. kalau gue begini, namanya dikasih, terima aja Ki, masalahnya Iya, kita berbagi. itu rezeki. Rezeki jangan ditolak. Rezeki. Jadi mau ngasih siapapun sini gue terima aja. Bukan berarti gue ngemis ya, enggak maunya iya dari ya kita terima aja. Oke, Rezeki. tapi intinya kalau debat capres kemarin kan begitu kan ya. Kita bisa lihat sendiri lah, yang menilai kan masing-masing masyarakat semua. Kita gak bisa nilai si lu harus si Anu karena si Anu begini, gue paling gede sama orang-orang begitu. Paham gak maksud lu? Fanatik. Ada yang update status inilah yang jelekin ini. Ya, elah kata gue gitu kan. Gue juga mikir gini Ki, lu hujat si A, hujat si B, menghujat si A paslon 1, hujat paslon 2, paslon 3, lu bisa apa gitu? Gua akuin mereka bertiga itu udah orang-orang hebat. Selain lu bisa apa, Dampak lu apa? dampak lu apa, dan apa yang lu dapet. Nah ya itu aja. Kan juga kalau sama presidennya lu nggak kerja bakal ngasih makan gitu aja. Kaya mau kaya aja Nah, mereka tetap. makanya dia ngomong apa? Siapa presidennya? Kalau kita sendiri nggak kerja nggak bisa makan. Gitu aja. Ini yang penting sama kebijakannya Nah, yang bisa meringankan. Intinya sih masyarakat lebih pengen didengar, lebih pengen di apa ya, bukan berarti pengen yang wah si Anu gini. Yang penting janjinya itu terrealisasi, dan janjinya jangan aneh-aneh yang kira-kiranya berat, masuk akal lah. masuk akal gitu, yang janjinya benar-benar masuk akal gitu. Karena emang kalau zaman-zaman politik seperti ini, mau capres, mau caleg, mau apapun itu semuanya nebar janji itu. Janji itu bertebaran di jalanan juga. Diganggu lagi banyak banget spanduk. Ya, ini dalam hati gue nih bentar lagi mencari modal nih. Iya. Dari modal dulu nih. Habis itu udah jalan, dari untung dah gitu. Kadang gitu. Dan lu tahu gak kenapa gua yang spanduk bertebaran di jalan itu banyak banget, dan kadang ada beberapa yang mengganggu Bisa mengganggu itu. menurut gua. Karena posisi pertigaan, baliho gede banget, kita lihat susah kiri kanan itu yang paling gimana ya, emang gak ada cara lain gitu. Kenapa gitu bisa harus dipasang di situ tat gitu kan ya. Tapi kalau zaman sekarang kan emang oke lah lu nebarnya segala macam, tapi penempatan posisinya lah, jangan sampai ngalangin orang. Dibilang salah tempat gimana itu kan ya. Dibilang nggak salah tapi mengganggu kan gitu Ki. Ya. Iya. Mungkin lebih itu lagi kali ya. Lebih kecil lagi balihonya. Mau segede apapun kalau kelihatan ya bakal kelihatan gitu. Iya, pokoknya baliho lu segede apapun kalau lu gak kelihatan kerja percuma. Iya kan. Banyak kan lagi begini mah, rakyat dicari, didatengin. Karena pas sudah jadi, jangankan dateng, dengerin omongan rakyat aja juga udah Sama kayak tadi lu ngomong Ki. Lu update status menghujat si A si B. Nah kalau udah jadi emang kenal, oh ya ini ya Iya. dukung gua ya. Mustahil. Statusnya dukung gua ya. Mustahil ya, malah bukan mustahil lagi, mustahil. Oke, sejauh ini buat teman-teman kalian nih, teman-teman kalian di WhatsApp mau siapapun itu, udah ada berapa orang sih yang upload status tentang capres cawapres? Kalau gue sih enggak, teman-teman gue dulu yang di kontak gue ya, nggak begitu fanatik sih, nggak begitu fanatik yang harus ini enggak. Paling ya update story-nya pas lagi waktu debat Aksari TV dong, di foto gitu dong, debat seru ini gitu dong. Iya, lebih ke netral aja ya. Iya. Jadi nggak yang terlalu fokus visi apa sih sebetulnya? Visi misi. Iya, visi misinya misi. Misi mas, bukan. Enak juga nih. Yang penting gajian lancar, UMR naik tuh. Itu sebenarnya yang paling diharapin sama Kita. ini kita. Nah sekarang gini Gi, siapa presidennya kalau toh gajinya naik ya kita gimana? Kebutuhan pasti mana aja. Iya. Bini nambah nggak bini? Setiap tahun. Jangan dong. Oh jangan. Anak nambah? Jangan. Anak nambah? Jangan, nggak boleh. Anak nggak boleh. Karena prinsip Bang Daus itu walaupun Jangan ya, caranya deh. Apa nih? dia itu nambah anak tapi nambah bini juga sekalian. Jangan juga. Jadi bininya yang udah punya anak, dia anaknya otomatis nambah. Itu prinsipnya dia, makanya gue bilang jangan. Selen. Lebih lagi nonton Gi.
Keluar lagi gua. Oke. Kita lanjut obrolan yang makin malam makin aneh ini ya. Makin malam makin aneh dan mungkin Enggak, lu presiden udah berapa kali nyoblos capres ini? mohon maaf. Mohon maaf Bang. Ini unek-unek gue sekalian ya. Heeh. Untuk capres, cawapres itu kan seluruh Indonesia. Heeh. KTP gue daerah. Heeh. Gue ngerantau. Heeh. Kan nggak mungkin kalau gue nyoblos harus pulang kampung sehari terus gue balik lagi. Heeh. Kan nggak mungkin. Tolonglah diterima sama pemerintah sekitar gitu. Maksud gue sama kecamatan sekitar yang ya, gue. berarti udah berapa kali? Dua kali nih. Iya, tapi 2019 sama nggak ini. pernah ada undangan. Gue nggak, misalkan gue tinggal di Anu, Daerah Jakarta lah gitu lah. ya nggak di Anu, nggak ada tuh dari RT kecamatan RT enggak, karena prinsip gue gini. Oke lah, gue dapat undangan di daerah, Heeh. tapi yang namanya nih KTP sekarang kan udah elektronik, Online lah. udah online, ya otomatis kan data gue ada di situ dong. Lu tarik aja data gue dari situ biar gue suara gue Mungkin, ada. mungkin kalau tau boleh masukan dari kita ya, namanya kita nama itu masih kecil. Pegang. Disediain TPS untuk yang anak rantau kali ya. Iya, masa yang di Taiwan Iya. aja dikirimin, yang di Jadi khusus Indonesia sendiri mungkin nggak daerah bisa. Jaksel atau daerah Jakbar atau mana khusus satu TPS atau beberapa TPS untuk anak-anak rantau yang daerah gitu gitu. Jadi Iya. bisa nyoblos dulu. Yang penting bawa KTP-nya kan gitu. Iya, Kan masih jadi WNI. misalkan gini lah, ada TPS sekitar area kerja kan Bisa juga. bisa juga. Hmm. Cuman ya gitu, itu dia kadang-kadang kayak suara gue tuh kayak gak dibutuhin tapi dibutuhin gitu. Paham nggak maksud gua? Mm. Kita kan nggak mungkin sehari pulang kampung, nggak mungkin. Tempat kerja juga gak mungkin ngizinin. Iya. Tapi enggak dulu, gue berapa kali Bang? Presiden. Ini 2 kali yang ini. 2 kali ini. Hmm. Nyoblos semua tapi ya. Ya awal nyoblos, Nyoblos. karena kan Ini- gue di sini. Ini juga nyoblos lagi. Udah ada TPS-nya. Udah ada sih katanya mah di sini. Oh, deket. Mm-mm. Gue 2 kali apa ya? Berapa kali? 3 kali kali ya? 2014 ya? Ya lu mah udah tua kan emang. Aja ngomong, iya udah pokoknya udah lebih dari 2 kali lah. Lu mau udah pengalaman dalam segala hal. Iya. Tapi yang seneng ini pengalaman gue ya, masa nyoblos sih. Ah, Paling seneng tuh nyoblos kelurahan, nyoblos apa pilihan lurah. Kalau di daerah loh. Bukannya lu mau paling demen yang nyoblos kepala desa. Iya kepala desa, cuman rasanya beda. Kades. Digamblangin mah jangan semua nyoblos. Kalau pilihan lurah lu ngalamin nggak apa nyoblos pemilihan lurah? Kan gue bilang, Ah. gue di sini ngerantau udah dari zaman gue Ya, sekolah. tapi kan waktu itu berarti di kampung belum dong, Belum dong. KTP-nya belum dong. Belum ada Belum KTP, umur. belum ada umur buat Lu kan nyoblos. di DKI ada lurah nggak ada kan? Gua ngalamin. Oke, untuk pengalaman sendiri nih selama itu Gua- kenapa dibilang seru gitu? Serunya bagi ya ini tadi gue bilang masalah finansial. Kalau masalah pemilu itu entah itu pemilihan dari kelurahan atau DPR, presiden pasti cuan. Nggak munafik beneran. Indonesia Ya. kadang-kadang Pak RT mau dibantu gitu kan ya. Demokrasi Ya Indonesia tuh demokrasinya gitu ya. gitu. Tradisi gue bilang gitu kan. Nah itu di kampungan gue waktu tahun berapa lupa gue. Pokoknya pemilihan lurah. Waktu KTP masih daerah Gi, gue masih jadi dulu sono SBU. Yang digangguin setan itu. Iya dulu podcast kesehatan itu. Gue masih KTP daerah. Jadi buat bahan rebutan para paslon lurah, Hmm. ya kan? Nah tim satu nyamperin gue semua Gi. Dulu belum ada WA Gi. Ah. Telepon siapa nomor baru? Telepon Mas di mana? Oh daerah sini. Samperin Gi. Saya dari calon lurah ini nomor A atas nama A. Mas nanti pulang mas saya ya. Karena kan kalau lurah di kampung nyoblosnya kan. Iya. KTP TKI itu kan. KTP Oke. kampung. Gitu. Ah. Oh siap. Selang berapa hari? Apa lagi? Mas saya dari ibu ini lurah nomor 2 ya. Nanti pulang mas saya. Siap. Jadi itu ada 3 calon. Tim saya nyamperin gue semua Gi. Nggak munafik terus rokok. Iya makasih rokoknya. Makasih duit. Nyoblos mah terserah kita kan gitu. Iya, itu dia balik lagi Nah. makanya. Pas hari kan sehari atau 2 hari sebelumnya jemputin Gi. Dari Jaksel nanti kumpul titik sini. Tim saya jemputin Gi pakai baja dulu, pakai bajai. Nanti kumpul lah dari sini, kumpul naik bis. Biasa sebelum naik bis briefing dulu koordinatornya. Nanti ini nyoblos aja jangan lupa ya. Iyain aja udah kasih snack. Rest area kasih makan, ya kan. Nyampe rumahnya si pasangan itu calon lurahnya kasih duit lagi sama calon lurahnya. Mas jangan lupa ya nyoblos saya. Iya Pak.
Nyayur Gi. Makanya itu yang bikin lu seneng ya. Iya, Beda itu udah sama dari itu. Jakarta. Yang kocaknya lagi masih di kampung. Oke. KTP gue belum ada. Tapi alhamdulillah teman-temannya orang-orang benar nyoblos. Berbelum orang lebih tua. Dan Jakin. Terus ikut tuh ke sini ke lurah si A. Ikut. Mas rokok? Iya. Padahal belum nyoblos Gi. Namanya kita dulu di kampung zaman sekolah yang penting ngerokok ya. Iya, ada Malam rokok, ada kedua, kopi. malam kedua calon lurah B datang, Mas rokok? Ya, ambil aja udah. Oh, belum nyoblos. Ya berkah sih menurut gua. Oke. Itu serunya Gi kalau di kampung rezeki. Nah, kan tadi gua bilang, namanya orang ngasih kita terima aja. Kan kita nggak minta. Iya, dikasih. Wah, jadi kasih. Nah, kalau nggak diterima amal itu. Mubazir, bukan pamali. Ya, kalau pamali nanti Bu Mali nyariin. Itu pemali pakai topi itu pemali. Jangan watak. Si Logi Mali ting ting. Suel. ada belakang nggak? Ada belakang nggak? Kagak tuh, kagak ada. Ada pulaunya tuh. Enggak, dia ulang tahun jadi orang tua. Oh iya. Nonton berapa Gi? Hah? Nonton berapa soal nonton? 20. Serius? Iya. 25 lu ya? Enggak, 20 ya. Oh 30. 20. Beda jauh enggak. Jangan gitu. Gua kecil-kecil gini udah cawapres. Iya. Wah. Mana gua botak-botak ada kembar lagi malu Gi. Oke, jadi itu politik dari sisi masyarakat biasa atau dari sisi muda-mudi lah ya, kita bisa disebutnya ini muda-mudi gak sih? Muda-mudi, senang muda-mudi ya, benar. Tapi mudinya mana? Kita muda semua masalahnya. Udah mungkin Kurang ajar nih Pak, satu Pak. kamu Zakir. Cacat kamu Zakir. Oke, jadi dari sisi Tuan gitu ya. Kalau emang lu belum pernah Wan? Di sini emang gak ada kepala desa ya? Kalau Jakarta, gua gak tahu ya kalau Jakarta. Kelurahan. Enggak nyoblos, enggak ditunjuk. Gubernurnya aja mau ditunjuk sekarang. Gubernur tunjuk. Udah nggak mau di Nggak ada pemilihan. Pemilu enggak. DKI doang. Iya. Iya, enggak tahu dari yang lain. Setahu gue sih DKI gitu. Gue dia selama di sini enggak pernah lurahnya mana. Enggak pernah tahu lurahnya mana. Jangan kan gubernur kelas wali kota aja juga ditunjuk. Itu kecuali gubernur. Kalau gubernur dulu dipilih. Tapi sekarang katanya mau ditunjuk lagi. Ya makin kagak punya pilihan. Paling setahu gue ingat gue kalau pemilu bersih itu pemilihan RT dong bersih Gi. Iya. Kalau RT milih tapi itu nggak juga ada yang ditunjuk kan. ada yang tunjuk kalau nggak ada lawannya ya udah. single ibaratnya tunjuk lagi Langsung. lanjutin. Tapi katanya lo ada RT abadi kan, itu kan ada lawannya. Tuh kayak gitu ada Kan RT-nya gitu. gue udah selama gue tinggal di daerah Jaksel. Iwan yang ngomong ya, RT daerah gua nih, daerah sono itu RT abadi. Tetangga sebelah lah. Kita sumber hidup. RT seumur hidup. Iya, udah diganti. Nanti kalau misalnya ini sistemnya kayak kerajaan, Dinasti. turun ke anaknya. Jangan ngomong di sensitif ya. Emang apa? Ya kan lagi rame. Dinasti politik. Ah, Oh, dinasti politik mah itu cuma Kaisang doang tuh. ini sebut. Dengan itu ya, dia lagi. Enggak Ya, namanya juga bercanda. yang menurut gue bersih itu ada dong ya, karena gue berapa kali pemilu RT ya, pemilihan RT lagi. Pemilihan RT di lingkungan gue yang nggak ada masalah siapa nyuap, gak ada masanya di sini, enggak datang di forum ini calonnya ini ya bapak ini sama ini menurut warga siapa, nanti pakai kertas dong, pakai kertas nanti dimasukin ke box gitu kan, nulis atau nulis namanya atau nulis nomornya itu doang, masukin nanti dibuka sama panitia, bapak A contreng, bapak B itu doang, di polling doang, nggak ada siapa penyuap, nggak ada harus pilih gua, nggak ada. Oke sih, Itu tapi RT. emang bener sih kalau RT gitu doang sih di kampung gue juga. Gajinya juga kan nggak yang kayak luar ke atas kan. Kalau untuk RT mah. Menurut gue gajinya bercanda. Iya, 3 bulan sekali kan. Bercanda. Makanya nggak pada ambisi, capek doang kalau jadi RT mah. Itu benar. Benar. Ngurus warga ya. Iya, tapi oke, untuk RT itu ya, untuk wali kota ya. Yang kata lu ditunjuk di daerah Jakarta. Lu kan udah apa namanya, daerah Jakarta kan udah dari Sini lah ya. wow, udah belajar di sini gitu. Tanggapan lu gimana sih? Iya kan katanya tiap daerah ada peraturan masing-masing kan. Makanya kalau Jakarta kan daerah khusus ibu kota, jadi kota administrasinya tuh wali kotanya ditunjuk.
nggak sembarangan. Jadi yang ada pemilihan ya cuma gubernur doang gitu. Oh, jadi itu dasar dari Peraturan. ditunjuk itu. Oh, gue baru tahu sih, serius. Karena di kampung gue tuh kades itu pemilu. Sama tadi ngomong gue luar itu. Iya, maksud gue di Pemilihan. kampung-kampung tuh begitu. Beda sama di sini kan berarti kan. Jadi ya gue gak tahu lah kenapa sistem pemilu kan dibuat untuk umum. Kalau ditunjuk instansi tertentu kan yang bisa nunjuk. Iya, ada itu tertentu. Penting lancar lah. Oke, logikanya gini dah. Logikanya gini. Yang nunjuk biasanya siapa? Siapa ya? Ayo, bukan gue kan? Bukan lah. Bukan gue tapi nunjuk. Enggak, pertanyaan gue tuh gini. Ketika ada wali kota yang mau ditunjuk, yang berhak atas menentukan itu, yang punya hak atas menentukan siapa selanjutnya itu siapa gitu. Tahu. Ya paling gubernur kali ya. Gubernurnya. Oke, simpelnya gini. Simpelnya gini ya. Nih, pegang. Simpelnya gini, misalkan ya, lu gubernur. Gua yang mau jadi wali kota. Wali kota. Gua tuh CS nih awalnya nih. Nah, ini yang bilang Ordal nih. Iya. Oke. Nih. Bro. Gua mau dong jadi wali kota. Nanti tahun sekian lu tunjuk gua ya. Bisa nggak kemungkinan ada hal seperti itu dari mana? Bisa. Ya kita kan lu CS berdua. Otomatis juga masalah CS Iwan tahu kinerja lu. Ini masalah kinerja ya. Wah, Egi kinerjanya bagus. Dan dia pun pantas untuk jadi wali kota. Oke, dari sisi wali kotanya sendiri, gubernur nanya yang nunjuk nih. Ya kalau ya namanya politik di Indonesia kan tahu sendiri. Siapa yang punya kuasa? Aduh, gue takut nih. Oke, jadi gini. Oke, simpelnya gini. Kan dia bilang bisa aja nunjuk gua dari sisi lu kan, karena dia Kinerja. kita deket, dia tahu kinerja gua. Tapi dari sisi orang awam yang ada di gua, anjir lu deket sama dia makanya lu bisa ditunjuk. Iya. Bisa gak sih ada prinsip Iya, gitu? bisa banget. Pastinya ada. Pasti Setiap orang punya Pemikiran beda-beda pasti ada. persepsi masing-masing itu. Padahal gini loh. Contoh, dia si gubernur ini udah tahu cara kerja si calon wali kota kan. Wah, kayak gini layak jadikan calonnya karena kinerjanya bagus. Otomatis kan di pekerjaan lu juga bukan lu doang kan. Ada orang lain. Dia pasti ngomong, wah pantas Egi diangkat jadi wali kota karena deket sama Iwan. Bisa juga Gi. Ada juga ngomong, iya pantas ya karena kerjanya bagus kok, layak ya jadi wali kota. Nggak salah orang gitu. Rambut boleh hitam Gi, isinya beda-beda. Gue udah putihnya malah rambutnya, apalagi isinya pasti beda. Oh gitu. Oke, paham. Mungkin pemikiran orang itu memang beda-beda. Jadi ya apa ya gimana ya, gue bingung dah sama sistem politik Indonesia tuh. Lu bingung? Sini pegangin minum. Enggak, maksud gua kalau emang, kalau menurut gua ya, bukan berarti gua ngajarin yang udah ada, mungkin kan itu udah ada tertera di undang-undang ya, undang-undang segala macam kan udah ada peraturannya kan. Kita orang awam, kita gak tahu dalamannya nih, Maksudnya undang-undang Pancasila doang. kita tahu Itu luarnya apa? doang. Iya, Undang dasar negara Indonesia. iya, Itu doang. Kadang lupa. iya. Jadi kan kayak misalkan begitu kan, malah jadi kayak orang awam tuh, ngapa sih begitu, kayak gua sendiri nih, gua kan baru tahu nih, gua juga ngapa sih begitu kan, tapi kita gak tahu dalamannya. Kayak misalkan nih lu servis motor di gua udah hatam nih, udah jago nih servis motor, terus gua bongkar, lu nanya nih, lu ngapain bongkar motor gua, lu ngapain nunjuk Karena ini gua harus ini awam. yang ini? Karena lu awam. Ayam awam. Iya, karena lu awam, makanya mungkin karena kita gak tahu, makanya terjadilah hal-hal seperti itu yang Ya itu yang kata banyak orang bekas bilang, Indonesia tuh negara paling kepo. Apapun mesti tanya kenapa sih dan kenapa sih gitu loh. iya. Dan Karena apa, lu tahu gak kenapa? ya kenapa aku nanya kenapa? Karena dari kecil kita udah diajarin bahasa Indonesia yang namanya 5W1H. Apa tuh? Apa, kenapa, di mana, dan bagaimana, dan siapa. Makanya banyak nanya orang Indonesia itu, karena slogannya itu juga
Apa? Malu bertanya jalan. Nah, Banyak bertanya goblok namanya. iya. Itu kata guru gue dulu SMP. Ya, begitu. Iya, dulu gue bagi Oke, pegang. guru gue ngomong, malu bertanya sejalan. Mm. Banyak bertanya goblok namanya kata gitu. Lah kok gitu Pak? Iya nanya mulu goblok berarti nggak ngerti gitu. Itu zaman sekolah kan, kalau ngerti kan nanya, oh ya udah ngerti. Ini nanya mulu. Kapan ngertinya, kapan benternya gitu hanya. Gitu. Itu guru yang frustasi ya. Maaf, itu guru yang frustasi itu. Ya itulah. Ya mungkin karena murid gue ya kali ya. Iya. Reputasi ya. Mungkin kalau murid terlalu pada ya sama juga mungkin. Pusing juga. Gue tuh sebenarnya pinter. Cuman nutupin. cuman ya udahlah, gue mah sosok bodoh aja gitu kan. Kemarin dia bilang goblok apa, yang penting ngaji gitu gitu. Ini udah goblok kagak ngaji lagi. Gua itu. Bukan gua. Ya oke lah, jangan ngomongin kata goblok di sini. Kita lagi bahas tentang politik Indonesia. Jadi orang pintar. Bahasa politik. Lu kalau mau jadi orang pintar, lu tinggal pakai ini aja. Pakai pakaian dukun. Terus tinggal pakai cincin banyak tuh udah disebut orang pintar ya. Iya. Kuncinya yakin ya. Iya. Kita yakin pasti gini. Depan Kan nama baskom. Biar bisa ngeliat. Pertanyaan gua, kalau lu depannya baskom, lu mau jadi dukun apa mau nyari sumbangan? Kan biasanya begini, aduh, yang dilihat dulu nih, aduh gelap, ternyata gelap. merem gelap. Gitu. Makanya gelap-gelap aja dia. Aduh. Oke, dari hal-hal seperti itu kita bisa ini ya, apa namanya, tukar pikiran lah ya. Tapi katanya waktu itu pernah dengar cerita itu pemilihan daerah mana gitu. Jadi itu suara dikawal mulai dari tingkat RT sampai tingkat provinsi. Dia pemilihan gubernur apa kalau nggak salah waktu itu. Nah pas itu kan ya namanya dikawal terus kan dari bawah sampai atas kan udah hasilnya juga udah tahu kan. Nah itu pas udah penghitungan akhir di tingkat provinsi itu berapa persen suaranya hilang semua. Dan timnya itu kalaupun mau tidur ganti-gantian, jadi nggak semuanya tidur. Jaganya. Iya. Kok bisa hilang ya? Ya makanya itu Mungkin mistis. ya ada mistisnya katanya begitu. Ada yang ya namanya perjanjian mistis itu kan, kita di luar nalar kan. Ini kan apa podcast nyerempet ke misteri juga ini. Oke, jadi mungkin ada beberapa kejadian juga Yang enggak di luar nalar ya, di luar akal pikir manusia gitu ya. Padahal kita udah bungkus rapi nih. Pasti buka kok nggak ada. Mungkin Sulapi dibantu Pak Tarno. Rok jadi apa ya? Kok hilang gitu. Ya juga kan? Kita Balik lagi ke Indonesia. Hal magis, hal mistisnya itu kental. Magis nggak Lipron. Itu magis Hariansah. Ya, Kis. Bekabs mamen cogil nih men. Cogil ketangkep ya? Dia seneng banget ke si Cogil ditangkap. Lagi ada manusia begitu ya. Pede banget. Gila gak tuh. Oke, amang-amang semua ya, amang ya, tawa-tawa dong amang. Si amang. Keluar dari habitat. Itu menurut lu gimana itu? Yang tadi gue bilang suara tiba-tiba. Ya balik lagi kata gue, Indonesia tuh hal magisnya, hal mistisnya tuh masih kental. Contoh, misalkan ya, dari hal-hal seperti itu bisa aja terjadi, bisa aja dari apa namanya ya, kayak main dukun, main ini tuh pasti ada aja ya kalau daerah ya. Ada gak sih kalau daerah lu? Coba lu jawab. Dulu sih waktu gue masih stay di kampung ada sih. Tapi kita ngomong dukun sih ngomongnya ya mbah lah gitu ya, simbah gitu. Kalau enggak ke pade atau kiai gitu dong ngomong. Tapi kan semua itu tergantung pemikiran kita ya. Entah itu pakai mistis kah atau ilmu putih itu kita nggak tahu. Namanya dulu di kampung. Contoh hal kecil sekali lagi ya. Anak kita demam sakit.
Kalau zaman sekarang puskesmas, Ya. bidan apalah apotek. Nah di kampung mah apotek klinik ya. Di kampung mah pasti bawanya apa? Bawa ke Simbah dulu, Simbah. Tidak Ki. Disembur nggak tahu sembur kumur-kumur garam kumur berapa kayak. Tapi sembuh gitu loh Ki. Ngomongnya ini ada yang nempel. Itu siapa gitu nggak tahu kan. Itu yang bikin apa ya namanya ya? Antara percaya gak percaya tapi kejadian ya. Iya makanya ngomong yang di kampung, gue dulu di kampung, padahal mah kalau zaman sekarang mungkin demam karena sumeng masuk angin tuh ya. Bawanya ke itu, ke mbah-mbah gitu nih mbah, pakai dolosin apa, air apa diminumin, dicimukain sembur. Tapi ya ada habis itu. Ya gue sih sekarang mikirnya, ya mungkin karena dia panas siram air sembuh gitu ya. Logisnya, ini api siram mati dong orangnya. Ya maksudnya reda ademnya panasnya itu loh. Nah kalau sekarang kan beda Ki, karena ya alhamdulillah udah berapa tahun gua nggak pulang kampung kan, nggak tahu kehidupan di kampung ya, nggak tahu sekarang masih ada enggaknya kurang tahu. Apa gua harus nanya pesulap merah ya? Bisa. Nah kalau dulu, hitam lagi baju gua. Pesulap hitam, pesulap putih. Aduh, hitam ada dua nih. Gua kalah apa dulu? Wah jangan dong. Ilmu yang bener pasti mengalahkan ilmu hitam. Putih kan kalau titik hitam langsung kotor semua Ki, nggak putih. Suka gitu. Apalagi. Mau nanya apa lagi nih? Lu mau nanya apa Ki? Nanya apa Ki? Apa ya namanya ya? Aduh gimana ya? Gua mau nanyanya ya. Bingung gua mau nanya apa lagi. Soalnya masalah politik agak bener. Takutnya kita salah ngomong. Pada gak mau keluar gitu. Pada gak mau keluar ketuk unek-unek yang biasa di itu pada kagak mau keluar. Soalnya bahaya. Lagi panas soalnya. Kemarin habis debat kita netral ya, sama sekali netral, nggak ada si A si B enggak. Dan di belakang layar pun kita nggak ngobrol masalah politik ya Ki. Kita di belakang layar pun nggak ngobrol masalah politik kan. Halo tadi bahas. Jawan ya, saksi. Yang mana? Bahas ya. Bukan, jangan Bisa aja depan kamera. Jangan dong. Enggak bahas apa-apa. Itu tadi yang anaknya 2. Itu bukan politik, itu poliandri. Poliandri. Nanti ujungnya poligami. Politik. 3. Ada polisi lain. Polisi lain, aduh, itu mah buat salap ya. Buat Garis polisi lain. Buat apa polisi lain? Ya ada kecelakaan polisi lain. Polis line. Iya polisi lain. Polisi lain. Oh polisi. Udah ganti. Mana polisi? Gue selepet juga nih. Tapi kalau ngomong orang pintar gitu ya, kuncen yang apa ya, kayak penunggu keuangan gitu, sugi-sugian tuh, itu katanya dia pintar karena kan dia kalau terlibat dia cuma jadi perantara doang, dia nggak terlibat di dalamnya. Dia Tapi gue mikir gini, sorry kepotong. Baliknya gini, kalau tuh pesugihan jadi kuncen, kenapa dia nggak sugi-sugi, nggak kaya-kaya? Nah itu makanya dia pintar di situ. Kenapa nyalin orang calo Ki ya? Contoh nih, gue jadi calo pesugihan. Nyalin, ayo Ki, nih pesugihan ke gunung ini, ke bukit ini. Gue nggak kaya-kaya Ki. Gimana dong? Itu yang disebut pintar itu. Ngintirin orang gitu. Iya, jadi dia kan kalau orang pesugihan gitu ya. Perjanjian kan otomatis ada yang ditumbalkan. Udah tahu. Nah, kalau dia terjun langsung, dia malah gak kaya. Iya, otomatis kaya mah kaya, cuma kan habis di dia juga. Makanya dia cuma jadi perantara doang, ya kan? Ya mungkin kebagian kali sekian itunya, tapi sekian persen. Iya, selepas itu resiko ditanggung masing-masing gitu kan. Oh kayak gini, maksud Iwan tuh gini, misalkan gua nih minjem duit sama lu. Lu perantaranya nih, dia orang pinternya, caloknya. Mau gak nih, gua ada. Kemana? Nih di sini, rumahnya di sini. Dateng nih, cek. Gua janji nih, nanti kalau misalkan gua gak bisa bayar rumah gua ambil. Calon mah cuma dengerin doang. Gua datang nih, cek. Gua gak bisa bayar, gua kena. Dia mah enggak. Tapi dia udah berkomisi. Tapi dia udah dapat komisi dari ini. Paham. Lu juga dapat gitu. Iya. Orang kayak tetangga sebelah yang lu dia udah bener. Yang mana? Yang mana? Ya telepon nomor. Ya man ya? Kayak pada denger tuh.
Hampir sama kan Ki? Gitulah pokoknya ya. Kok nggak no comment Ki? No comment lah. Gua no comment. Itu contoh. Padahal lu bukan calok ya? Bukan. Tapi lu udah bener ya? Tapi sih tapi Tapi lu udah bener ya? Iya. Iya. Tapi Padahal nggak dapat komisi ya? Nggak dapat kan? gue siram juga nih lama-lama. Tapi sistemnya sama begitu Mas Sudiwan tuh. Sama kayak si dia maksudnya. Ya kita beralih lagi Wan topiknya Wan. Kita beralih ke topik. Topik udah tidur langsung pagi dah. Kita beralih ke topik. Mahmud. Solihun. Toret. Dia masih saudara sama Solihun kali ya? Iya. Bener. Karena lucu dia. Sama Solihin. Kin, anakmu Kin gitu ya. Kin, anakmu Kin gitu ya. Ini kebanyakan nonton TikTok begitu tuh. Enggak, gua nggak main TikTok kan nggak ngerti malah. Traffic YouTube gimana nih? Jadi gimana nih ke depan yang kita? Alhamdulillah sih naik sih ya. Tapi selama kita vakum 2 minggu berasa sih. Tapi gue sih gini. Selama masih jalan, insya Allah ada jalan. Ya iyalah. Nih, nah dulu kepotong dulu lagi. Di mana-mana kalau jalannya jalan aja Ki. Kecuali mentok, kita nggak usah jalan lagi, mundur yang ada tuh. Selagi kita jalan, insya Allah ada jalan. Iya. Nah dulu. Jalan di tempat juga jalan. Nah ya itu Ki, gue mikir nih yang maaf yang bego siapa nih gue mikir. Selagi kita bergerak pasti jalan. Nah itu mending Ki. Selagi kita jalan, pasti ada jalan. Ya kalau tempat jalan mulu mentok gimana jalan mulu? Nggak nyampe. Karena kalau gak jalan, ya berhenti. nggak bakalan ada jalan lagi. Buntu itu. Itu Ini udah 2024 gimana ini? apa namanya bahasa kerennya? Solusi. Resolusi tahun 2024 dari 3 paslon nih, dari 3 paslon. Bahasa nggak enak. Enggak, bukan paslon. Kalau paslon kan pasangan calon. Dari 3 palon berarti. Pala lu pala. Kurang ajar bahas pala mulu ini. Bahas pala mulu nih satu di kurang ajar. Dari 3 calon nih. Calon apa? Calon arang lu, calon arang mau lu calon arang. Nih ya, dari 3 calon. Resolusi 2024 lu pengennya apa sih? Pakai mic. Apaan? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada peningkatan dalam hidup. Simple ya, kalau orang-orang berkelas tuh simple ya jawabnya ya. Gak bertele-tele. Kalau lu? Gue pengennya gini. Yang dari sekarang itu dipertahankan, syukur bisa nambah lagi. Hal apapun. Yang terutama paling pengen jangan Dipertahankan karena nambah lagi poligami. Enggak, maksudnya gini loh Ki. Dari segi Salah gua. Karena emang dari tadi nyerempet ke situ. dari segi perekonomian nggak turun, paham nggak Ki? Kita kan udah rumah tangga lagi. Perekonomian nggak turun tapi nambah gitu lagi. Amin. Terutama apa kesehatan, selalu sehat. Selalu pengennya selalu. Kan banyak orang bilang pengawas suges sehat, selalu sehat. Karena di belakangnya itu masih banyak orang yang bertumpuhan pada pundak kita. Kunci utama sehat. Selalu diberi kesehatan untuk semuanya. Oke, kalau gua sendiri sih resolusi tahun 2024 gua pengen kaya. Gua pengen banyak duit, gua pengen ngebahagiain keluarga, gua pengen itu punya naik, gua pengen segala macem. Pokoknya gua pengen yang baik-baik dalam hal hidup gua. Stop dulu, sehat dulu gak ucapin sehat. Percuma lagi kayak banyak uang tapi lu sakit tuh. Gua pengen lagi. sehat. Nah, Dari sehat itu gue bisa kaya. nah, Dari kaya itu gue bisa ngebahagiain keluarga. nah. Dari bahagiain keluarga gue bisa bahagiain orang tua. Dari bahagiain orang tua gue bisa bahagiain orang lain. Rezeki gue insya Allah orang-orang sekitar gue kecipratan. Walaupun cuma 1.000 Air 2.000. nih. Sipatin air nih. Itu resolusi gue tahun 2024. Hidup kaya. Kaya Wan lu mau kaya gak? Kayak apa dulu? Ya, orang. Lu mau jadi orang baik aja Ki. Jangan lu terlalu goblok. Emang apa? Orang baik sama orang goblok tuh Itu mah bini gue ngomong tuh Ki. Gimana? Buat bini gue ya, yang selalu ngomong kamu tuh baik apa bego. Gue juga mikir. kenapa? Karena ada beberapa yang gue nggak bisa memilah. Nggak tahu ini karena kebaikan gue yang dianggap bego karena apa Ki? Kebaikan gue kadang disalahgunain sama orang yang gue baikin. Nah itu goblok gitu Wan ya. Berarti
Lu sama kayak bini gue, dia ngatain goblok gitu. Enggak, Bukan jangan- berarti bini gue jahat sama gue, tapi Iya. dia lebih apa sih ya? Menyadarkan gue gitu, karena ya nggak tahu kenapa sebelum nikah sama setelah nikah gue masih biasa aja gitu loh, dalam segi bergaul sama siapapun gitu kan ya. Terus ya akhirnya bini gue yang kerasa gitu loh. Mungkin sebelum nikah gue biasa, setelah nikah terus gue punya keluarga sendiri dong. Tapi gue kadang di situ gue bisa, oh ya gue udah punya yang lebih prioritas lagi keluarga gue. Tapi ada yang lebih membutuhkan ini. Tapi bini gue bilang, ya ini kan kita lagi butuh ini, kok malah bantu ini. Gue mikirnya apa Gi? Gue dulu pernah susah. Ya alhamdulillah sekarang mending lah ya, jangan ngomong susah dong. Alhamdulillah sekarang mending lah. Jadi berpikirnya, oh ya gue nggak kasih, gue bantu. Tapi ternyata gue bantu itu malah kadang nginjek gue, bukan lagi ngelemparin tai ke muka gue gitu. Banyak Gi. Oke, Makanya tuh bini gue bilang, kamu tuh bego apa baik? ya makanya gue bilang jangan mau jadi orang baik. Kenapa? Kadang dimanfaatin orang. Makanya gue pengen jadi orang kaya, walaupun gue baik sama orang yang manfaatin gue tuh masih kaya. Tapi alhamdulillah Gi, Ya kan? ada yang gue ambil hikmahnya. Gue nggak ngakuin diri gue baik ya, tapi menurut gue itu, oh iya kau kasih gini, baiklah gitu sama si A sama si B. Mungkin dia nggak respect ke gue, dalam arti nggak baliklah ke gue. Tapi alhamdulillah gue dikasih kesehatan. Gue mikir gitu dong nih, alhamdulillah. Mungkin dia nggak bisa bantu gue kesusah, tapi ada orang lain yang bisa bantu gue. Gue dikasih kesehatan, keluarga gue kasih kesehatan. Gue mikir itu doang segi, nggak berpikir gue balik sama dia nanti balik ke gue gitu kan. Emang sih pepatah bilang gini, kita nanam pasti metik. Hal apapun ya mungkin itu yang gue tanam Gi, rumput yang ikut tumbuh, yang akhirnya nggak bisa gue petik tanaman yang gue tanam itu, buah itu. Berat. Itu loh Gi. Ini sama halnya kayak ketiga paslon. Ketika dia menanam hal yang baik, ketika dia menjabat di suatu daerah atau suatu kota, itu akan muncul sekarang ketika mau pemilihan. Berarti gue nanti jangan nyoblos dong. Mana bayar? Pilih gue. Iya, lu tinggal pemilu ntar lu masuk lu. Jadi RT kali ya? Jangan Apa? jadi RW. Jangan lah, RW ngurusin berapa RT? RT kan gajinya bercanda. Ya, gue jadi kepala keluarga aja lah, yang baik yang benar. Kepala keluarga mau dicoblos gak? Nyoblos lah. Jadi milih nih, kepala keluarga juga dijadiin sistem pemilu nih Wan. Karena dia kan Ya, memimpin. Lu jangan pikiran yang jorok-jorok lu. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Emang ngomongnya apa? Kepala keluarga mau dicoblos nggak? Nah, sistemnya pemilu kan pemilihan. Nggak ya dulu. Kepala keluarga lo Gi. Kepala keluarga dicoblos nggak kan? Dicoblos. Nyoblos. Kagak, maksud gue tuh gini. Kan pemilih itu pemilihan masalah umum, bentar lo panas dia, boleh panas. kepala daerah, kepala negara, pokoknya semua yang Aparatur. memimpin itu kan dipemiluin, kecuali Jakarta ya. Terus itu kan ditunjuk. Nah, otomatis kan sistem pemilihan kepala keluarga pun harus dipilih dong. Yang milih siapa? Yang milih calon-calon bini. Nah kita kan udah jadi kepala keluarga, masa harus kampanye lagi pilih kan nggak mungkin Gi. Astagfirullah. Dibalikin. Aduh. Kalau bisa diulang gue ulang. Ini bagaimana ceritanya ini? Masa jabatannya cuma 5 tahun. Amit 5 tahun lagi. Kan kalau nyalon lagi bisa dipilih lagi apa dia kalau cocok. Kontrak. Aduh. Kacau ya. Ini gara-gara masa pemilu 2024 malah hancur ya. Belum sih, nggak tahu dah. Hancur dalam segi apa nih? Hancur dalam segi hubungan dekat. Nggak tahu mal. Di lingkungan gue sih adem sih, dalam arti nggak terlalu fanatik. Harus pilih si A, harus pilih si B, enggak sih. Jujur ya, gue Netral aja. setiap mau kemana gitu, kemana pasti ada aja yang ngomong gimana tanggapannya tentang ini.
oh gue sih harus si ini karena dia kan gini pas di debat dia kan gini itu kan harus jadi anjir kata gue. Setiap tempat hampir yang gue Kalau gue pemikiran gitu sih, gue belajar berpikir bijak ya dia. Yang tadi mungkin gue udah pernah bilang. Ketiga paslon itu orang hebat itu aja sih. Kita bisa mengomentari, tapi belum tentu kita bisa jadi posisi seperti dia, itu aja. Beneran? Karena kan mereka itu orang berpendidikan Iya. tinggi. Nah kita apa? S3 Gi. Tanya penikmat. SD, SMP, SMP, SMA. SMA. Nah tapi dia beda kan Gi. Oh Iya iya. dong beda. Sangarjana. Berat itu. Sangarjana. Kan sangar bilangnya. Oke, pokoknya pendidikan itu penting ya guys. Jadi kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di Glodok banyak Cina di Kejar Glodok. lagi. Ini keluar dari Cina kayaknya. Ini made in Cina semua. Waduh, ini masalah ini nih. Suku nih, masalah gak boleh. Itu rasis. Sorry. RASICS. Rasis. Gak boleh itu rasis kalau. Emang Cina tuh emang begitu. Jadi Lu ngomong rasa guyur juga nih Cina. enggak gak boleh emang kita gak boleh ngomongin Cina pribumi segala macam sampai apa ya namanya ya? Sampai kena inian apa namanya? Wan? Pecah. Iya bullying yang Bowling. Yang kemarin MC11. Apaan tuh? lah gak usah. Oke, Iwan lo yang tahu. Gue juga gak tahu. Jadi nggak boleh. Aduh, Gimana nih? habis nih. Ada nih. Ada no. Gitu. Jadi isi obrolan kita itu sebenarnya gak terlalu berisi. Cuman ada hal-hal baik juga yang harus diambil dari obrolan ini. Kenapa demikian? Coba Bang Daus jelaskan. Nah apaan lu? Pas lu ngomong baik-baik apa? Kan tadi lu yang sering ngasih tahu. Gua kan sebagai orang bijak. Gue berpikir Belajar Gi. Nggak ada orang bisa membijak Gi. Nggak ada. ada. Gue paling gedek gini ya. Ketika ada seminar, maaf nih, masalah ngomongin seminar nih. Seminar orang sukses, seminar menjadi orang sukses. Yang memimpin seminar itu dia emang udah sukses dari dia bayi. Paham gak maksud gua? Nggak tahu. Lu Oh iya. Paham. Ya karena orang tua gue mampu gini gitu kan. iya. Tapi dari segitu Freelance lah ya. kadang-kadang dia tuh orang tuh apa? Gue tuh dari ini nyusun gini. Gue tuh bisa ke tahap sekarang itu karena gue berusaha gini. Jadi kalian itu harus begini di dalam seminar. Dan banyak orang yang, oh bisa nih gue harus tekun, gue harus rajin. Yang kita gak tahu itu di dalamnya. Ketika dia gagal, set, nih modal. Dia gagal lagi, nih modal. Nih tambahin, oh mulai naik nih. Ya udah lanjutkan. Itu. Nah kita siapa yang gituin? Kita kan nggak ada. Makanya kita itu gak bisa jadi pembicara di seminar. Ya Karena kalau kita susah. kalau kita kan tiba semangat pas dengarnya doang. Pas sudah di rumah sendiri bengong Mikirin. mikirin mau mulai dari mana ya. Sebenarnya bukan bingung mulai dari mananya, Wan. Kita pas dari rumah, anjir dia usaha ini aja bisa langsung gede. Ah, gue gimana ya? Anjir modalnya di mana ya? Ya itu mulainya kan. Cuma semangat doang. Aduh, nyampe rumah sendiri bengong. Cuk, udah dapet nih modal nih. Anjir gue mau naik modal lah. Ah, nanti kalau gue gagal, Stres yang ada.